pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh suatu sukacita bahwa kita pagi hari ini boleh beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita selalu mengucap syukur bahwa minggu demi minggu kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah, itu adalah anugerah daripada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apalagi kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dengan duduk tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan, dan menyerahkan seluruh jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita untuk datang menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan ayat panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 84, ayatnya yang kedua sampai dengan ketiga. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari pagi hari ini kita akan mulai dengan suatu ucapan syukur, suatu nyanyian syukur yang diambil dari KPPK 309. Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita menyadari bahwa kita masih hidup dalam daging yang lemah. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa, entah itu dengan emosi kita, dengan pilihan-pilihan kita. Mungkin kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, atau bahkan perkataan, perbuatan kita mungkin menyakiti hati orang lain. Mari pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Biarlah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan yang Maha Tahu, yang sungguh-sungguh mengerti, bahkan sampai ke yang terdalam dalam hidup kita. Yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin orang yang terdekat dengan kita sekalipun tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan tahu, bahkan sampai ke pikiran-pikiran kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuki dalam pengampunan dosa pada pagi hari ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 26, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari menjadi suatu doa kita bersama. Kita katakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, pagi hari ini
Biarlah kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan satu kegentaran yang kudus. Biarlah kita datang dengan satu sikap hati yang menghormati Tuhan. Dan membuka diri kita untuk kita betul-betul mengakui segala dosa kita. Mengakui segala kesalahan kita. Biar Tuhan berbelas kasihan dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari masing-masing kita dengan tenang, kita menghampiri Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui sampai jauh ke dalam hati kami ya Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mengakui akan segala dosa kami, kesalahan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang mengampuni setiap dosa-dosa yang bahkan kami tidak sadari di dalam kehidupan kami. Dan biarlah darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kami, menguduskan kami dan melayakkan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh dapat menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami boleh menghampiri Tuhan dan kami boleh menerima berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk saudara-saudara sekalian. Janji pengampunan dosa diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita atas pengampunan dosa yang telah diberikan dari KPPK 207, penebusan. Penebusannya ku beritakan karena darah domba Allah. Ku ditebus karena rahmat-Nya agar ku jadi anak-Nya. Penebusan karena darah domba Allah. Penebusan agar ku jadi anak-Nya. Ku senang karena Ya tebusku yang tak dapat ku lukiskan. Dan ku tahu penyertaannya, terangnya menuntun jalanku. Penebusan karena darah domba Allah. Penebusan agar ku jadi anak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita, bahwa seluruh hidup kita serahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sekali lagi, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Seluruh hidupku akanmu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kita di mana saja Anda berada. Ya, terus dijaga lindungi oleh Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan, dan terus dipakai oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita membaca, saya ajak semua kita sama-sama minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan sungguh baik. Tuhan, setiap hari ada ancaman, ada hal yang membuat kami takut sekali. Tapi Tuhan, sampai saat ini Tuhan pelihara kami masih bisa hidup, bernafas, bersama-sama dengan keluarga, bekerja, berusaha, beraktivitas.
dan pagi hari ini datang di hadapan Tuhan untuk berbakti. Bapa dalam surga, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tapi karena semata-mata anugerah dan cinta kasih Tuhan. Bila Tuhan dalam pandemik yang belum meredah, kami sungguh minta kepada Tuhan, tolong jemaat Tuhan di mana saja berada, keluar masuk, darah Kristus membungkus, Roh Kudus mengurapi, dan sukacita surgawi tetap beserta. Berkati jemaat Tuhan, kami sungguh mengharapkan Tuhan satu saat kami rindu kembali ke rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan di mana saja berada. Tapi kami tahu juga Tuhan rindu anaknya setiap saat, bahkan hari Minggu datang berbakti kepada Tuhan. Doa kami Tuhan sekarang untuk firman Tuhan. Kami tahu manusia lapar bukan karena tidak ada roti, karena tidak ada firman Tuhan. Dahaga bukan karena tidak ada minum, tapi tidak ada firman Tuhan. Tolong Tuhan, waktu yang pendek ini, Tuhan konsentrasikan hati kami dengan hati yang rendah menerima, sehingga firman Tuhan ditaburkan, menghasilkan 30, 60, bahkan 100 ganda. Sekali lagi Tuhan, hamba minta sucikan, urapi, pakai hamba-Mu. Setiap perkataan adalah dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri, sehingga setiap kami, hamba-Mu sendiri, mendapatkan suatu kebangunan rohani. Dengar doa kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. 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 Saya mengajak kalian semua kita membuka firman Tuhan atau bacakan firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal 12. Ayat 1 sampai 3, saudara sekalian, saya berikan bagian ini, yaitu harmonis dengan Tuhan. Kenal Tuhan yang sejati, bukan sekedar agama, tapi kenal Tuhan yang sejati, mengevaluasi iman Anda, iman saya, dan yaitu suatu keharmonisan terjadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, yaitu pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan yaitu tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Kembali harmonis dengan Tuhan, kenal Tuhan yang sejati. Nah sekarang pasal yang ke-17. Pasal 17 yaitu intim dengan Tuhan. Menjadi sobat yang akrab dengan Tuhan. 18 ayat yang ke-17. 18 ayat yang ke-17. Anda lihat, Abraham mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Berpikirlah, Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan? Tuhan ada rencana. Sodom Gomora jatuh dalam dosa terlalu jauh, akhirnya akan dihukum. Sebab Tuhan simpan rahasia ini, tapi akhirnya tidak. Tuhan berbicara kepada diri kita, dia sendiri, aku nggak bisa tahan, aku nggak boleh sembunyikan. Walaupun ini rahasiaku, tapi Abraham harus tahu. Dan aku harus beritahukan kepada Abraham. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lihat, dari harmonis dengan Tuhan menjadi intim, yaitu sobat yang akrab. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu di pasal 22. Pasal 22, kita akan baca ayat 1 sampai ayat ketiga. Satu cerita yang tidak lazim, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu Saud, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah
anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkan dia di sana, ya, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelanah, ya, keledainya, dan yaitu memanggil 2 orang bujang berserta Ishak anaknya, ia yaitu membelah juga kayu, ya, untuk korban bakaran itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Ya, ayat terakhir, ya, Pasal 22 ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya, yaitu berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan, yaitu memberkati engkau berlimpah-limpah, ya, dan membuat keturunanmu itu sangat banyak seperti bintang di langit, dan banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan yaitu berkat. Karena apa? Engkau mendengarkan yaitu firman-Ku. Sedemikian sejauh ini firman Tuhan sudah kita baca. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga ini adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama yaitu evaluasi kembali, ya, iman kepercayaan Anda, ya, harmonis kembali dengan Tuhan yang sejati, bukan berhala. Yang kedua, menjadi intim dengan Tuhan, hubungan itu dalam Pasal 18 ayat 17. Nah, terakhir kita lihat Pasal 22, Tuhan minta dan Tuhan uji, berikan yang terbaik. Ya, saudara-saudara sekalian, 8 bulan telah lewat. Kita tahu terjangan arus daripada ya ancaman-ancaman COVID sampai saat ini belum yaitu meredah. Saudara-saudara sekalian, saya tahu kondisi ini membuat dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kita, tapi seluruh dunia itu menjadi chaos, menjadi kacau balau, ya, terpukul sini dan sana. Bahkan yaitu yang paling besar Amerika pun juga demikian. Saudara sekalian, dalam kondisi semacam ini, kalau Anda sebagai seorang kerja mungkin saat ini kehilangan pekerjaan. Kalau Anda seorang pedagang gorengan, saat ini Anda kerugian besar. Sampai kapan belum tahu. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa bankrupt. Ya, kemarin kita dengar Singapura, Robinson, satu toko besar. Ya, 162 tahun. Sejarahnya lama sekali, tapi harus bankrupt untuk selama-lamanya. Ya, ini salah satu. Yang lebih besar ada juga. Di sini kita melihat, ya, kita sering mengatakan kita belajar dari sejarah. Pertanyaan saya adalah, selama 8-9 bulan ini, sudahkah Anda dan saya belajar dari semua ini? Tadi dalam doa saya mengatakan bahwa kalau hari ini bisa hidup, bisa nafas, bisa sama berkeluarga, sama-sama bisa berbakti, ya sudah sekali itu anugerah Tuhan. Itu betul-betul anugerah Tuhan. Kita tahu teman-teman kita, bukan hanya yang tua, yang kita kenal, yang muda juga mendahului kita. Betul? Nah, dalam semua ini saudara sekalian, yang penting bagi saya adalah, sudahkah Anda memetik suatu pelajaran? Belajar dari semua ini saudara sekalian, itu yang paling penting. Ada orang mengatakan, ya semua ini terjadi membuat kita mengatakan demikian. Yang paling penting itu imun kita. Yang paling penting itu kesehatan kita. Saya tidak menyangkal. Saya pun sebagai anak Tuhan juga mementingkan imun ini. Kekuatan fisik. Tapi saudara sekalian, sekuat-kuatnya manusia, Anda lihat, airnya pergi juga kan? Airnya juga tinggal dalam dunia kan? Tidak bisa menyombongkan, tidak bisa saudara sekalian. Bukan hanya yang tua, yang muda, yang kuat, yang gagah, bahkan yang kecil.
karena hal ini harus pergi. Dunia berubah, totally change. Semua itu berubah. Saudara, dalam kondisi semacam ini, saudara sekalian, tolong tanya, apa yang Anda cari? Kesehatan? Oke. Bukan lagi kuasa, bukan lagi harta. Kesehatan, jaga, hati-hati, jangan sampai kena COVID. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Tapi sekali lagi saudara sekalian, siapa yang bisa menjamin? Berarti di sini kita harus mencari yang lebih kekal, yang lebih jauh. Puji syukur kepada Tuhan. Dalam bacaan tentang riwayat Abraham, kita melihat satu kebenaran yang penting sekali. Saudara sekalian, Paksal 12 ayat 1 sampai 3 menceritakan yaitu Abraham tinggal di Ur, satu kota yang menyembah berhala. Saya percaya Abraham mempunyai agama. Dia juga menyembah semua ini sejak kecil karena dia dibesarkan dalam lingkungan itu. Tapi saudara, dalam lubuk hati terdalam Abraham tahu itu bukan Tuhan. Pergumulan ini Tuhan ngerti. Dan satu saat Tuhan berbicara dalam impian, saya nggak tahu, Alkitab mengatakan, tapi saya percaya wahyu itu, suara itu terjadi karena firman Tuhan mengatakan, Abraham, tinggalkan. Saudara sekalian, pasti mendengarkan panggilan Tuhan itu, tinggalkan. Nggak gampang saudara sekalian, zaman itu betul-betul lebih sulit. Sekarang ini, zaman sekarang ini, suruh kita tinggalkan keluarga yang besar, udah punya anak, udah punya yaitu harta yang begitu banyak, ya mau tinggal di mana, kemana, tidak diceritakan. Pokoknya engkau pergi, ikutin aku. Saudara sekalian, ini adalah satu panggilan yaitu rohani yang penting sekali. Saudara sekalian, saya nggak mengatakan Anda sudah punya agama, tidak, ya. Tapi akan saya katakan sekali lagi, agama tidak menyelamatkan karena penghulu agama. Termasuk agama Kristen, ya ritual-ritual yang kita adakan, itu gak menyelamatkan. Saudara sekalian, akhir Tuhan panggil, kenal Tuhan yang sejati. Dan dalam perjanjian baru sekarang, siapa yang Tuhan sejati itu? Adalah Kristus. Kristus. Saudara sekalian, akhirnya Abraham menjadi, yaitu nenek moyang. Dalam silsilah, itu adalah nenek moyang Yesus Kristus. Berarti yang akan Tuhan nyatakan, yaitu iman kepercayaan sejati yang harmonis dengan Tuhan kembali kepada darah Yesus Kristus. Ini sangat penting sekali. Hari ini saya percaya kepada Tuhan. Hari ini saya menjadi hamba Tuhan. Satu, karena Dia lain daripada yang lain. Dia bangkit dari kematian. Yang lain semua meninggal. Kita hormati ajaran, teladan-teladan yang mereka katakan sewaktu mereka hidup. Tetapi mereka meninggal. Berarti apa? Berarti mereka sama dengan kita, saudara sekalian. Lahir dalam dosa. Hidup dalam dosa. Akhirnya mati dalam dosa. Yaitu untuk selamanya. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya ini, ya, diadalkan kepada Dia. Dia sendiri mati. Dia sendiri mati. Karena itu kita tahu, hanya Yesus yang mengatakan demikian. Aku adalah Alfa. Aku adalah Omega. Ya, aku pernah hidup, mati, ya, satu kali. Aku akan hidup sampai selama-lamanya. Dan tanganku memegang kunci-kunci maut. Itu plural, ya. Jamak, saudara sekalian, bukan satu. Puji syukur kepada Tuhan. Dalam sejarah manusia tidak ada seorang yang berani, yang bisa, yang sanggup, dan sungguh-sungguh mengatakan perkataan ini. Karena itu sekali lagi, ya, dalam pandemik sampai saat ini, kejadian-kejadian begitu berubah. Dunia ini akan masuki yaitu akhir zaman. Semakin dekat dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jemaat yang saya kasih, semoga Anda selain ya mengevaluasi kembali, mengatur kehidupan pekerjaan, usaha Anda, hal depan Anda, satu hal yang penting, dimulai dari Tuhan. Sudahkah kita mendapatkan Tuhan yang sejati? Sudahkah betul-betul yang saya sembah itu yang benar? Jangan sampai satu saat waktu kita tinggalkan dunia, harus kembali saudara sekalian, salah. Waktu salah jelas gak ada kesempatan lagi untuk mengembalikan kondisi kita saat itu, yaitu selama-lamanya akan binasa. Karena itu firman Tuhan dalam Amsal pasal 14 dan 16 dua kali mengatakan, ada satu jalan
yang dianggapnya benar oleh manusia, tapi akhir ujungnya itu salah. Jangan sampai. Semoga Tuhan tolong, ya, melalui pandemik saat ini, kita tahu, saudara sekalian, bahwa hidup itu sementara. Kita tahu bahwa dunia ini akan lewat. Begitu manusia menghembuskan nafas yang terakhir, semua akan tinggalkan. Semua akan kosong. Nah, tolong tanya, saat itu kemana Anda harus pergi? Karena itu, kenal Tuhan yang sejati. Harmonis dengan Tuhan yang hidup ini. Seperti Abraham. Saudara sekalian, panggilan itu tidak gampang. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Bahwa Abraham dengan iman meresponi. Dan iman yang sejati itu akhirnya menunjukkan ini jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Kedua, saudara sekalian, pasal 18 ayat yang ke-17. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan berdiri sendiri, saya bagaimana bisa menahan isi hati saya, tidak utarakan rencana saya kepada Tuhan. Saudara sekalian, di sini kita melihat dan firman Tuhan selanjutnya dikatakan Abraham itu sang tidak mi'yu, close friend Tuhan. Close friend daripada Tuhan. Bukan sekedar kenal Tuhan, tahu Tuhan, sembah Tuhan, tapi menjadi close friend. Nah, ini penting sekali. Jemaat yang saya kasih, ini kondisi saat ini menguji Anda dan saya. Selama 8 bulan tidak ke gereja, berbakti di rumah. Semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, atau semakin kita mulai jauh dengan Tuhan. Membuat kita semakin memperhatikan pekerjaan Tuhan dalam gerejanya, atau kita cuek, gak mau tahu karena saya gak melihat lagi. Awas, saudara-saudara sekalian, Anda dan saya harus bertanya kepada diri saya, bahwa selama 8 bulan ini, tidak kembali ke gereja, ya, di rumah, dalam pekerjaan, sebetulnya waktunya lebih banyak, gak sesibuk dulu, betul enggak? Gak sibuk dulu, saudara sekalian, banyak aktivitas yang harus kita kurangi. Tapi dalam kondisi semacam ini, membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan, atau justru lebih jauh. Anda bisa mengatakan, oh Tuhan di mana saja ada, maha ada kok gak usah. Ya, saudara sekalian, mulai saat ini gereja gak penting, awas. Ini bukan dari Tuhan. Kalau Anda melihat firman Tuhan jelas, kembali bersekutu. Kehidupan kekristenan gereja itu saling menasihati, saling membantu, saling menolong, saling, bici, itu diulangi terus. Berarti apa? Fellowship, itu harus terjadi. Hari ini saudara sekalian, kehilangan hal semacam itu. Melalui Zoom saya tahu bisa, tapi lain. Ya, rasanya itu, resapnya, touchingnya itu betul-betul lain. Karena itu saya katakan sekali lagi, evaluasi iman yang semula. Evaluasi hubungan saya seorang Kristen dengan Tuhan. Ada enggak kerinduan? Tuhan semakin jauh. Aku mengharapkan satu saat COVID ini berhenti, kembali kondisi yang normal. Saya tahu saudara sekalian, gereja bukan bangunan. Tapi sekali lagi, persekutuan dalam Tuhan, itu yang Tuhan pentingkan. Itu yang Tuhan mau. Kalau tidak ada kesatuan itu, saudara sekalian, gimana kita bisa menjalankan misi? Gimana kita bisa bersaksi kepada dunia ini? Saya tahu, COVID ini membuat dunia lebih cepat mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Melalui, yaitu high-tech yang ada saat ini. Ya, streaming yang ada. Saya tahu, itu positif. Tapi negatif kan juga banyak. Negatif juga. Kalau nggak hati-hati, kita jauh. Kalau nggak hati-hati, jemaat lari. Kalau nggak hati-hati, kita kebawa ke dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, menjadi teman Tuhan yang sejati. Dari Faksal 13 sampai Faksal 17, gak ada kejadian yang khusus. Tapi saya percaya saudara sekalian, saya sangat percaya bahwa hubungan Tuhan ya dengan Abraham dengan Tuhan itu sangat close, sangat dekat sekali saudara sekalian. Ya, sehingga ya Abraham itu tanpa apa-apa, yang paling penting Tuhan, nomor 1 Tuhan. Nah, sampai Faksal 22, Tuhan menguji. Hubunganmu dengan aku itu sebetulnya bisa diuji gak? Diuji. Faksal 22, 21, Abraham dapat anak Ishak. Faksal 22, Tuhan mengatakan, engkau berikan anakmu kepadaku. Saudara-saudara, ini suatu permintaan yang tidak manusiawi.
Suatu permintaan yang tidak rasio. Suatu permintaan di luar pikiran manusia. Saudara sekalian, saya percaya ujian itu saat ini sedang kita alami, bukan? Karena ekonomi, karena pekerjaan, karena kesehatan, dan lain-lain. Kita diuji sama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Abraham pun diuji. Karena itu 22 ayat 1 mengatakan, setelah mendapatkan Ishak, Tuhan mencobai. Tuhan menguji. Jemaat yang saya kasih, dalam ujian saat ini yang sangat berat sekali. Semoga kita lulus. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap memberikan yang paling baik kepada Tuhan. Ini penting sekali. Tapi sekali lagi, tunjukkan yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sadar kepada Tuhan. Jangan memakai kekuatan diri kita sendiri. Saudara ingat dalam Keluaran, mencatat saudara sekalian, bahwa bangsa Israel berbuat dosa. Menyembah yaitu sapi emas. Nah waktu itu Tuhan marah. Tuhan akan basmi bangsa ini dan katakan Musa, bangsamu nanti keturunanmu aku akan angkat. Musa akan, tidak Tuhan. Jangan Tuhan, jangan Tuhan. Setelah itu Tuhan mengatakan, Abraham, malaikatku menyertai kamu. Engkau pimpin nanti bangsa ini masuk. Apa kata Musa? Musa berkata kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin, aku tidak akan pergi. Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin, jangan pimpin kami masuk ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, Musa sangat tahu sekali bahwa penyertaan Tuhan itu adalah yang paling penting. Itu yang paling urgent. Gak bisa diganti dengan yang lain. Karena itu, saudara sekalian, jemaat yang saya kasih, zaman ini semakin rusak, semakin berat. Kita mengharapkan ya akan membaik, tapi tidak ada jaminan. Kalau dari firman Tuhan jelas, sebelum Kristus datang, dunia ini semakin, ya bumi ini semakin berubah, cuaca dan sebagainya. Manusia memikirkan apa yang terjadi, Lukas mengatakan, yaitu gemetar sampai bisa mati. Gemetar, honpufudi. Roh ini meninggalkan sampai mati, saudara sekalian. Karena apa? Ketakutan. Yang kita dengar, yang kita lihat justru semacam ini. Semoga Tuhan tolong kita. Betul-betul yang pertama, yaitu mengembalikan status kita dengan Tuhan yang harmonis. Betul-betul kenal Tuhan yang sejati. Yang kedua, menjadi teman yang intim. Baca firman Tuhan. Tidak ada satu orang Kristen tanpa baca firman Tuhan, tanpa yaitu saat teduh, tanpa berdoa bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Tidak ada. Itu omong kosong. Jangan sekali-kali posisi Anda dalam gereja, termasuk saya hamba Tuhan, menggantikan hubungan itu. Posisi tidak bisa menggantikan. Posisi tidak berarti rohani saya, tidak. Karena itu minta Tuhan tolong. Ya, supaya kita betul-betul tahu hubungan saya dengan Tuhan seperti Abraham dengan Tuhan. Begitu close, sampai Tuhan gak bisa tahan lagi. Saya harus utarakan, saya harus cerita, saya harus ngomong. Akhirnya dibuktikan benar. Abraham berikan yang paling baik. Nah pertanyaannya, Abraham kok bisa memberikan yang paling baik? Karena dia tahu Tuhan sedang menguji. Dan dia tahu, saudara sekalian, Jehovah Jireh, di atas bukit Tuhan ada persediaan. Akhirnya Ishak dikembalikan, tidak hilang. Akhirnya Tuhan memberkati untuk kedua kalinya. Karena aku tahu engkau tidak menahan yang paling baik diserahkan kepada aku. Aku berjanji, aku akan memberkati engkau. Ya, keturunanmu seperti ya bintang di langit, seperti pasir di padang laut, di tepi laut. Luar biasa, Israel sampai saat ini bisa merdeka tahun 48. Bisa berkembang, bisa survive, bisa menjadi negara kecil, tapi disegani oleh negara-negara besar. Kenapa? Karena berkat Abraham. Khususnya Anda kalau melihat perang 67, ya dalam beberapa hari bisa menyelamatkan sampai saat ini. Itu karena apa? Abraham menjadi berkat mereka. Janji Tuhan kepada Abraham tidak dilupakan. Dan berkat ini dicurahkan untuk keturunannya. Semoga Tuhan tolong kita. Anda dan saya perlu berkat Tuhan, perlu penyertaan Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Ayo, ya, sesuai dengan rumus blueprint yang sudah Tuhan berikan
melalui Abraham. Kita dekat Tuhan, kita cinta Tuhan, kita berikan yang paling baik. Dalam kondisi yang paling sulit justru Tuhan minta, berikan yang terbaik. Ya, uang kita, dana kita, waktu kita, talenta kita untuk Tuhan. Kristus cinta gereja, mati untuk gereja. Tolong tanya, engkau dan saya yang sudah tebus untuk gereja, apa yang sudah Anda berikan untuk gereja Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucapkan banyak terima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kami, yang belum kenal Tuhan, kami mau kenal kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami cicipi anugerah cinta kasih Tuhan, keselamatan Tuhan. Berdoa dalam hati, mulut kami mengaku, hati kami percaya, Tuhan katakan dia diselamatkan. Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kami dalam akhir zaman ini menjadi seorang yang punya jaminan sudah diselamatkan. Dan tolong Tuhan, biarlah hubungan yang intim itu terjadi, sehingga kami mau memberikan yang paling baik. Dan kami tahu Tuhan tidak rugi. Mengasihi Tuhan worth it. Satu action yang Tuhan minta, tapi satu action yang penuh dengan berkat dan janji Tuhan. Biarlah contoh seumur hidup, modul daripada Abraham menjadi contoh setiap kami. Berkati jemaat Tuhan, dalam kondisi apapun juga, Tuhan menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang memuliakan Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini dan di seluruh umat bumi ini. Dalam nama Yesus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik melalui dana yang kita miliki. Kita boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk itu kita akan menaikkan satu pujian, pakailah hidupku ini, bahwa persembahan pada minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa kembali pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pakailah hidupku ini dari KPPK 350. Bersama-sama. Pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu, pakai hartaku ini seluruhnya bagimu, bagimu ku relakan.
berdoa bersama. Bapa dalam surga, di bulan pengucapan syukur ini kami diingatkan bukan hanya bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat bagi hidup kami masing-masing, namun kami juga diajarkan untuk memberi yang terbaik melalui hidup dan harta kami. Kami bersyukur karena persembahan yang terbaik di mata-Mu tidak berdasarkan besarnya, seberapa banyak yang bisa kami berikan, namun seberapa kami memberi sesuai dengan standar-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan yang pertama saya mewakili keluarga besar GKI Karawaci mengucapkan terima kasih kepada Pendeta William Ho yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan Sela with Christ. Maka Komisi Pemuda dan Bidang Misi GKI Karawaci akan mengadakan Sela with Christ pada Sabtu 28 November jam 5 sore via YouTube dan Zoom. Dan sebelumnya kita mengadakan prasela, jadi Sabtu yang lalu dan kemudian Sabtu depan akan mengadakan prasela di YouTube dan Zoom jam 5 sore. Karena itu mari bergabung bersama dan sudah open regis untuk sela seperti itu ya. Dan bisa dilihat di poster yang ada. Kemudian mulai bulan November 2020 setiap hari gereja telah mengirimkan gema audio bahasa Indonesia maupun Mandarin. Harap Bapak Ibu bisa menyediakan waktu untuk mendengarnya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kiriman gema audio bisa menghubungi Tata Usaha Gereja dengan nomor handphone 081 311 415977. Kemudian setiap hari Rabu kita mengadakan kebaktian doa secara online. Karena itu mari kita meluangkan waktu untuk bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan dan membutuhkan pelayanan doa online, maka silakan hubungi nomor Tata Usaha 081 311 415977 atau dapat menghubungi nomor handphone hamba Tuhan GKI Karawaci. Kemudian terakhir adalah berita sukacita, pasangan saudara Robert Okfrianus dan saudari Indri Pratiwi telah dikaruniai seorang putra pada Senin 2 November 2020 yang diberi nama Kendrick Axel Xavier atau bahasa Mandarinnya Chen Yuwen. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita pengembalaan. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华的向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.